Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, berbahagia selalu tentunya. Dan senang sekali saya Ermalia Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam program PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Lagi-lagi, aku tuh senang banget bisa berbagi motivasi bersama dengan pemirsa pastinya. Karena ketika kita berbagi motivasi, yang kuharapkan adalah bisa merubah dunia ini menjadi lebih baik. Karena kalau hanya saya yang ingin dunia ini menjadi lebih baik, maka akan sulit untuk mewujudkannya. Tapi ketika kita memiliki satu passion yang sama, kita punya satu tujuan yang sama, dan kita memiliki satu rasa yang sama, motivasi yang sama untuk memajukan negeri, insya Allah semua menjadi mudah. Karena kembali lagi, sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama pasti akan lebih cepat tercapai dibandingkan kita hanya berusaha sendiri. Jadi yuk, aku mengajak kita semua untuk senantiasa berpikir positif dan terus optimis bahwa masa yang akan datang akan lebih baik dibandingkan dengan hari ini pemirsa. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tahu banyak sekali aktivitas yang terhambat, aktivitas yang harus kemudian rehat sejenak begitu ya. Tapi semoga tidak membuat kemudian kita menjadi lalai, apalagi membuat kita menjadi lebih senang beristirahat dibandingkan bekerja atau berkegiatan. Tapi kita harus tetap menginginkan berpikir ide-ide kreatif lagi gitu ya, mewujudkan ide-ide kreatif lagi, berinovasi, itu yang paling penting agar hari ini tidak terlewati dengan sia-sia, melainkan kita bersiap untuk menciptakan sesuatu di masa yang akan datang. Dan pemirsa, kali ini aku akan ngobrol tentang motivasi, bagaimana sih caranya menjadi seorang pemuda, ini untuk anak-anak remaja khususnya begitu ya, agar kita selalu punya niat yang positif, niat yang baik, dan bagaimana kemudian di usia-usia remaja yang sangat kental dengan aktivitas bermain begitu ya, dan juga senang bergaul, aktivitas anak remaja, tapi tetap bisa kita maknai dengan aktivitas yang positif. Untuk itu aku akan ngobrol bersama dengan dua remaja kali ini, pemuda, yakni ada Ahmad Yogi dan juga Imaduddin Zaki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masya Allah, kok jadinya kayak Ustadz kembar, jawabnya bareng, nadanya sama gitu ya. Ini udah terlatih atau gimana nih? Menjawab salamnya benar-benar bisa kompak banget gitu ya. Apa kabar Ahmad Yogi? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Dan Imaduddin Zaki sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Makan makanan bergizi terus ya. Jadi bisa tetap sehat. Oke, sebenarnya pemirsa, ini adalah dua remaja yang mondok. Nah, pasti sekarang orang-orang udah nggak asing ya dengan kata mondok gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu aktivitas mondok atau sekolah di pesantren masih hanya untuk sebagian orang. Tapi sepertinya di masa yang sekarang ini, masuk ke pesantren atau menjadi anak santri itu sudah banyak menjadi pilihan, bukan lagi buangan gitu ya. Gimana menurut Zaki ini? Sekarang mondok itu udah jadi tren, banyak banget orang. Kalau dulu kan dianggapnya buangan, tapi sekarang sebenarnya gimana sih? Sebenarnya pondok itu adalah tempat dan ajang untuk memperbaiki diri, untuk lebih dekat dengan para pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Masya Allah gitu ya. Seneng rasanya karena dulu waktu saya memutuskan untuk mondok juga pemirsa. Jadi dulu saya juga sempat menjadi seorang santriwati gitu ya. Awalnya lagi-lagi pasti ingin mewujudkan bahagia dari orang tua gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak adik-adik kita, rekan-rekan kita begitu yang memutuskan untuk belajar atau mondok atas keinginan pribadi. Tadi seperti Zaki adalah untuk mendekatkan diri terhadap pencipta. Dulunya nggak dekat kamu. Lumayan, tapi untuk lebih dekat lagi ya. Nah, kalau Ahmad Yogi, kenapa memutuskan untuk menjadi seorang santri? Saya memutuskan menjadi seorang santri karena dulu pernah orang tua ingin mempunyai anak menjadi seorang guru, ustadz, apalagi penghafal Quran. Oke. Seorang tua ingin. Saya termotivasi dari doa beliau, orang tua, ibu dan ayah. Ketika ibu dan ayah berdoa, ingin di dalam doa itu mengucapkan ingin mempunyai anak, menjadi seorang ulama, menjadi seorang penghafal Quran. Saya terharu. Begitu kelas 4 SD saya memutuskan mau langsung masuk ke pondok, tetapi orang tua bilang sabar dulu, nanti lulus SD.
kita ke pondok. Nah, alhamdulillah sekarang saya menjadi seorang santri, saya merasa bangga. Masya Allah. Tapi sebenarnya lagi-lagi ini dengerin doa orang tua. Doanya pas kapan kok kau bisa denger gitu ya? Pas lagi doa bareng-bareng habis sholat berjamaah, atau orang tua lagi berdoa, ayah dan ibu, terus kamu lewat kamarnya atau bagaimana? Iya, seperti itu. Ketika saya pulang dari masjid, waktu itu maghrib, Ya. saya pulang dari masjid, saya masuk ke kamar, ibu sedang berdoa. Saya termotivasi, terharu. Saya berpikir, ikhtiar. Di situ saya menemukan jalannya. Saya memutuskan untuk masuk pondok. Oke, Masya Allah. Ini untuk para orang tua berarti ya, jangan sampai lelah berdoa. Jangan sampai putus asa begitu ya dalam mendidik anak-anak, karena sejatinya anak-anak pun tentunya punya harapan yang sama untuk bisa membahagiakan orang tuanya begitu. Tapi dengan cara kita hanya butuh waktu sebenarnya gitu ya. Semoga bisa mewujudkan dan bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga khususnya begitu. Untuk selanjutnya jadi kebanggaan juga untuk nusa, bangsa, dan akhirnya agama begitu. Ya. Nah, tapi awalnya Yogi punya cita-cita untuk menjadi apa sih? Cita-cita saya yang pertama yang menjadi seorang tentara. Awalnya itu? Awalnya. Oke, lalu? Sampai sekarang saya masih ingin di dalamnya ingin menjadi seorang tentara. Karena pada prinsipnya tentara itu dia juga seorang yang mengabdikan diri kepada negara. Cuman saya berpikir saya mempelajari ilmu agama lebih baik, karena pada prinsipnya orang tua saya akan bangga apabila anaknya mempelajari ilmu agama. Dan apabila kita mempelajari ilmu agama itu kan kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Maka dunia akan ngikut. Oke. Jadi rasa-rasanya ini juga merupakan satu ikhtiar gitu ya untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita kamu, mimpi kamu untuk menjadi seorang tentara kelak di masa yang akan datang. Dan ini adalah ikhtiar yang kamu lakukan agar semuanya menjadi lebih mudah. Insya Allah. Nah, kalau Zangki sendiri, apa yang menjadi cita-cita kamu? Saya sempat berpikiran untuk menjadi dokter. Oke. Karena menjadi dokter itu mengabdi sesama umat. Sesuai dengan Allah pernah bersabda yang intinya sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi dengan cara menjadi dokter itu kita bisa memberikan banyak manfaat, baik itu manfaat secara batin ke batin atau materi, dan menyembuhkan orang sakit itu sama dengan menyembuhkan semua umat muslim di dunia ini. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Masya Allah, itu artinya kamu berharap bisa bermanfaat bagi orang lain ketika orang lain benar-benar dalam masa yang sangat butuh untuk diselamatkan gitu ya. Dan itulah yang kemudian memotivasi kamu untuk menjadi seorang dokter. Apakah motivasi dan cita-cita itu masih terus tertanam dalam diri kamu bahkan setelah kamu mondok nih? Alhamdulillah sampai sekarang masih tertanam. Oke. Karena kan banyak di pondok kajian-kajian yang membuat makin kita termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Untuk review kembali cita-cita kita tersebut. Jadi semakin kuat tekad kita. Malah justru memantapkan gitu ya. Jadi malah makin menemukan alasan-alasan kenapa sih kemudian saya memiliki cita-cita itu. Jangan sampai cita-cita hanya mengantarkan kita pada masalah di hari yang akan datang gitu ya. Karena banyak juga nih masalah-masalah yang hadir dari jabatan-jabatan yang tinggi gitu ya. Dari profesi-profesi yang baik gitu ya. Malah justru menghadirkan masalah. Tapi dengan kita kemudian belajar basicnya dulu, kita benar-benar melatih mental kita lebih dulu, maka itu menjadi satu pegangan, satu bekal kita untuk kemudian nanti mendapatkan profesi yang kita harapkan. Begitu ya, amin. Insya Allah. Tapi ini bicara pondok lagi-lagi gitu ya, harusnya kan kalian berada dalam satu pondok gitu ya, dan sekarang kemudian mungkin nih karena masa pandemi juga ya, sehingga diputuskan untuk memulangkan para santri ke rumah masing-masing gitu ya, atau sudah liburan gitu ya. Liburan juga ini, aku sampai lupa di jadwal anak sekolah gitu ya. Tapi udah libur, bener ya, udah libur ya. Aku pikir nih gara-gara pandemi semua dipulangkan gitu ya. Ada beberapa memang pemirsa yang untuk keselamatan bersama dipulangkan begitu, tapi juga karena memang ini hari libur sehingga para santri ini bisa aku ajak ngobrol di sini. Ini sebenarnya kembali lagi aku ingin memberikan motivasi lagi bagi para remaja, karena mengingat mondok itu kan di usia-usia remaja. Kita pasti senangnya bermain-main gitu ya. Saya pun waktu remaja seperti itu. Pengennya tuh ngumpul sama temen, ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau di pondok kan wah, aktivitasnya itu segudang gitu, banyak banget sampai kayak nggak ada waktu deh buat main-main gitu. Kita mikirin nilai aja kayaknya udah nggak sempet ya, udah pusing bener banget kan. Gimana bisa naik, gimana bisa hafalan, belum lagi
dan lain sebagainya gitu. Aku tahu banget hiruk pikuk seperti apa kehidupan di pondok. Nah, kalian gimana? Merasa kehilangan nggak sih masa-masa remaja, Zangki? Menurut saya nggak ada sia-sia sih remaja di pondok itu. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, beberapa orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat itu adalah salah satunya remaja yang dirinya tergantung oleh masjid. Kalau di luar kita belum tentu tergantung oleh masjid diri kita. Kalau di pondok insya Allah sudah terjamin. Ya. Soalnya kenapa remaja? Soalnya kalau orang udah mohon maaf kalau orang udah lanjut usia, emang mau apa lagi yang dicari? Kalau udah lanjut usia udah ya, emang udah sepantasnya gitu ya. Kalau remaja kan waktunya bermain-main, dia malah baca Quran di masjid. Waktunya orang berbuat zina, mereka yang remaja-remaja itu malah kajian di masjid. Itu yang membuat nilai plus remaja. Semakin banyak tantangan sebenarnya itu yang membuat apa yang kita lakukan itu menjadi lebih bermakna gitu ya. Karena di masa remaja kita masih punya pilihan, badan masih sehat gitu ya, badan masih kuat, keinginan juga masih banyak gitu kan. Tapi kemudian kita memilih jalur yang lain. Nah, bagaimana pendapat dengan Yogi? Kita tanya dan dijawab nanti setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, tetap bersama dengan kami.